Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat semua? Alhamdulillah, kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPA, tema 4 tentang komponen dan rangkaian listrik. Ibu berharap setelah kita belajar tentang rangkaian dan komponen listrik, kalian dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan dapat membedakan berbagai jenis rangkaian listrik. Adakah peralatan di rumahmu yang menggunakan listrik? Ya, tentu banyak sekali peralatan di rumah yang menggunakan listrik. Setiap hari kita menggunakan energi listrik. Energi listrik yang paling banyak digunakan adalah listrik yang disediakan PLN. Agar dapat digunakan, disusunlah rangkaian listrik. Komponen apa sajakah yang terdapat dalam rangkaian listrik tangga? Nah, inilah komponen-komponen listrik dalam rumah tangga. Yang pertama, ada bargainser. Yang kedua, pengaman listrik. Yang ketiga, steker. Yang keempat, saklar dan stop kontak. Yang kelima, fitting. Yang keenam, multi-plug. Yang ketujuh, grounding atau arde. Dan yang kedelapan adalah kabel. Kita mulai dengan bargainser. Bargainser adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal. Alat ini berfungsi sebagai pengatur jumlah daya listrik yang digunakan. Ada 3 komponen utama dalam setiap bargainser, yaitu MCB atau Miniatur Circuit Breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran listrik jika terdapat pemakaian listrik berlebihan atau jika terjadi gangguan listrik di rumah. Yang kedua, meteran listrik atau KWH. Berfungsi sebagai penunjuk besaran daya listrik yang digunakan oleh pelanggan. Alat ini berwujud deretan angka secara analog atau digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Yang ketiga, spin control, berbentuk piringan yang selalu berputar selama daya listrik digunakan. Makin besar daya listrik dipakai, maka semakin cepat perputaran spin control. Yang kedua, pengaman listrik. Instalasi listrik rumah tangga membutuhkan pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik jika terjadi gangguan. Misalnya hubungan singkat atau korsleting. Ada 2 jenis pengaman listrik. Yang pertama, sekring atau fuse dan MCB. Sekring adalah komponen pengaman listrik dengan sistem kawat arus. Alat ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung. MCB bekerja dengan sistem termal atau panas. MCB memutus listrik otomatis apabila terjadi arus listrik berlebihan atau adanya arus pendek atau korsleting. Yang ketiga, steker. Steker biasa disebut juga colokan. Alat ini berfungsi untuk menghantarkan listrik ke stop kontak. Yang keempat, saklar dan stop kontak. Alat ini disebut dengan saklar, berfungsi sebagai pemutus arus listrik dari sumbernya. Secara sederhana, saklar adalah tombol yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu. Kebanyakan orang masih salah kaprah dalam menyebut alat listrik yang satu ini dengan sebutan stop kontak. Padahal saklar dan stop kontak berbeda jenis dan fungsi. Alat ini disebut dengan stop kontak, berfungsi sebagai terminal atau perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke dalam perangkat. Sebagian besar stop kontak hanya dilengkapi beberapa lubang colokan untuk steker,
Tetapi ada juga stop kontak yang digabungkan dengan saklar. Fitting. Fitting juga disebut dudukan lampu. Fitting digunakan untuk memasang lampu di langit-langit rumah, di dinding, atau di tempat lainnya. Multi-plug. Colokan stop kontak yang terbatas di rumah biasanya diakali dengan multi-plug. Jenis multi-plug beragam, ada yang langsung menempel pada stop kontak, ada juga yang dilengkapi dengan kabel yang panjang seperti gambar di samping. Grounding atau arde. Grounding dikenal dengan nama arde. Alat ini persis diletakkan di dekat bar geyser. Kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Rangkaian listrik. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, hampir setiap peralatan dan barang yang ada di rumah memakai listrik, seperti lampu, televisi, maupun kulkas. Ketika kabelnya dihubungkan ke dalam stop kontak, maka akan menyala dan berfungsi. Hal ini lantaran adanya energi dalam bentuk aliran arus listrik, di mana aliran listrik dapat dihubungkan melalui beberapa macam bentuk rangkaian. Rangkaian listrik sendiri sangat berpengaruh terhadap kuatnya arus. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan, sehingga memiliki fungsi tertentu. Terdapat dua jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik series dan rangkaian listrik paralel. Lihat gambar di atas. Rangkaian di atas adalah salah satu contoh rangkaian listrik sederhana. Rangkaian ini terdiri dari sumber energi listrik atau baterai dan alat listrik atau lampu. Sebelum dihubungkan oleh saklar, rangkaian ini disebut rangkaian terbuka. Pada saat itu, listrik belum mengalir pada rangkaian listrik. Setelah dihubungkan dengan saklar, rangkaian itu disebut dengan rangkaian tertutup. Pada saat itulah listrik mengalir ke dalam rangkaian. Hal ini dibuktikan dengan lampu yang menyala. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet, hanya melalui satu jalur aliran listrik. Dengan kata lain, rangkaian ini merupakan rangkaian yang disusun tanpa adanya cabang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan salah satu contoh rangkaian seri secara sederhana. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Karena bercabang, rangkaian paralel memiliki dua atau lebih jalan aliran listrik. Arus listrik dari baterai mengalir secara bersamaan melalui lampu A dan lampu B, kemudian berbalik lagi ke baterai. Jika dayanya sama, setiap lampu mendapat energi listrik yang sama besar. Rangkaian paralel lebih aman karena ketika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Berikut contoh gambar dari rangkaian listrik paralel. Perbedaan dan persamaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Persamaannya adalah daya dan arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan pada kebutuhan sumber tegangan listrik.
Yang kedua, sama-sama memiliki daya listrik yang besar. Yang ketiga, kedua rangkaian bisa digunakan secara bersama-sama dalam rangkaian campuran. Yang keempat, memiliki kesamaan hambatan. Makin panjang kabel yang digunakan, hambatan listrik semakin besar. Perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, dari cara menyusun komponen. Pada rangkaian seri disusun secara berurutan. Pada rangkaian paralel disusun secara bersusun atau sejajar. Berdasarkan penggunaan kabel dan saklar, pada rangkaian seri hemat kabel dan saklar. Sedangkan pada rangkaian paralel, boros kabel dan saklar. Berdasarkan kontinuitas masing-masing komponen listrik pada rangkaian seri, jika padam satu, maka akan padam semua. Tetapi pada rangkaian paralel, jika padam satu, yang lain akan tetap menyala. Berdasarkan kondisi komponen listrik, pada rangkaian seri berpijar tidak sama terang, jadi ada yang redup. Sedangkan pada rangkaian paralel berpijar sama terang. Berdasarkan hambatan totalnya, pada rangkaian seri lebih besar daripada hambatan terbesar rangkaian seri. Dan pada rangkaian paralel lebih kecil daripada hambatan terkecil rangkaian paralel. Berikut contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian seri, contohnya rangkaian lampu hias pada pohon Natal yang merupakan rangkaian seri dari beberapa lampu. Setiap lampu menerima tegangan atau arus listrik yang sama. Kedua, kulkas dan setrika yang dirangkai seri dengan lampu kontrol. Yang ketiga, senter dan lampu neon. Yang keempat, saklar yang merupakan alat yang menerapkan rangkaian seri pada beban. Rangkaian paralel. Contoh alat yang menggunakan rangkaian paralel adalah stop kontak. Stop kontak merupakan salah satu alat yang menerapkan rangkaian paralel. Jika salah satu alat dicabut dari stop kontak, alat yang lain tidak akan mengalami gangguan. Yang kedua, pemakaian listrik di rumah didistribusikan dengan rangkaian paralel. Sebagian besar listrik di rumah didistribusikan dengan rangkaian paralel. Pada waktu bersamaan, lampu dan televisi di rumah dapat menyala. Jika televisi dimatikan, lampu akan tetap menyala. Yang ketiga, PLN mendistribusikan listrik ke masing-masing rumah dengan menggunakan rangkaian paralel. Jika ada salah satu rumah diputus aliran listriknya karena lalai membayar iuran bulanan, maka listrik-listrik di rumah yang berdekatan tidak akan merasakan dampaknya. Mereka akan tetap menyala listriknya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang komponen dan rangkaian listrik. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca kembali buku paket IPA-nya ya. Tetapi kemudian silahkan kalian kerjakan tugasnya halaman 86 sampai 89, bagian A dan bagian B. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan penuh semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.